Penipisan atau Porsio. tebal atau tinggi posisi. Karena ini skala 2, jadi tidak teraba. Porsio tidak teraba. Pembukaan Lengkap. Ketuban Pecah. ketubannya belum pecah. Dekatkan bengkok. Terusnya didekatkan. Masukkan setengah koher ke arah selasa jari. Ke arah jari. Masukkan. Terus dibalikan pas udah nyampe dalam. Pastikan ketika mau menorehkan hisnya sudah reda atau hisnya sudah turun. Jangan lagi sedang kontraksi, nggak boleh. Takutnya emboli ya. Torehkan kayak kalian lagi ngeletusin balon, karena di dalam kayak balon. Ditorehkan. Terus dibalikan lagi. Setengah kohernya perluas, dilebarkan. Terus ini biasanya keluar airnya. Dekatkan ya ini bengkoknya. Terus habis ketuban sudah di amniotomi. Apalagi? Penurunan kepala Hodge 3 atau station 0 atau sejajar dengan spina ischiadica. Hodge 3. Terus apalagi setelah penurunan? Sebelum molase? Sebelum penurunan ada yang lewat tadi. Setelah ketuban itu presentasenya ubun-ubun kecil kiri depan atau ubun-ubun besar atau ubun-ubun kecil kanan depan ya. Setelah presentasi penurunan kepala, raba adanya molase atau tidak ada molase, ada space ya, antar sutura. Terus satu lagi terakhir setelah molase, pastikan tidak ada bagian yang menumbung ya, baik ekstremitas ataupun tali pusat. Tidak ada. Keluarkan. Bersih, pede, celupkan. DJJ periksa. Pegang tangan ibunya, hitung dalam waktu 1 menit. Terus beritahu ibu bapak, Bu, ini pembukaannya sudah lengkap. Mohon suaminya atau ibunya mohon dukungannya. Kita kalau sudah ada mules yang merangsang ya, mules yang merangsang, nanti kita ngeden ya Bu ya, ngeden. Coba posisikan ibu litotomi, kakinya ditekuk, pegang di belakang paha, tarik ke arah dada ibunya, bantalnya ini kan bisa 2 bantalnya. Kalau ada mules ibu ngeden ya Bu ya, ngeden, tarik nafas. Terus kalau tadi kelas 1 ibunya nggak boleh ngeden, pas kelas 1 masih belum pembukaan lengkap nggak boleh ngeden, tapi sekarang ibunya suruh ngeden. Jadi terus beritahu ibu bapak. Terus his apa lagi? Pimpinlah ibu untuk meneran. His tak ada ibu. Sekarang sudah ada mulas ya Bu, ngeden Bu. Jadi nggak langsung tangkap begitu lengkap, nggak bisa langsung brojol. Jadi pimpin ibu meneran, kita pakai sarung tangan lagi. Tadi udah dicuci, udah ganti, kita pasang tangan ibu ya Bu. Ngeden Bu, pinter Bu. Iya. Terus Bu. Bagus Bu, ngeden lagi. Ya, pinter. His ada. Kalau ada his, kita pimpin puji. Kalau ada his, puji. Ya Bu, pinter Bu. Ya, terus bagus. Kalau ngedennya benar. Kalau ngedennya benar itu kepalanya nambah, maju. Semakin lebar diameternya. Tapi kalau yang nggak ngedennya nggak benar, ada yang ngedennya cuma di tenggorokan. Kita perbaiki. Ngedennya seperti mau kuk, seperti mau ke bawah. Tapi biasanya pada saat kala 2 ini keluar juga nya. Ya, kita bersihkan biasanya.
biasanya keluar juga, kita bersihkan kalau ada E ya. Tapi kalau misalkan itu ini sarung tangannya kotor, kita ganti ya, biasanya E nya keluar sambil ngeden tadi ya Bu. Pinter Bu. Jika ada his pimpin puji. Kalau tidak ada his, udah reda hisnya ya Bu. Minum dulu Pak, kasih minum Pak, kasih minum. Boleh teh manis ya, terus istirahat, ibunya istirahat, boleh miring kiri atau pengennya apa posisi yang enaknya, misalkan tengkurap atau duduk atau miring. Dan DJJ pimpin puji, kalau tidak ada his istirahat, kasih makan atau minum, makannya boleh roti, cemilan ya atau apa, sama cek DJJ. His ada, his tak ada. His ada, pimpin puji. His tak ada, istirahat, makan minum, dan cek DJJ. Terus apa lagi? Siap-siap untuk menolong. Handuknya dua. Handuk itu pasang handuknya dua ya. Handuk ini handuk sih, nggak apa-apa lah ya. Handuk, bokong, pasang kain bokong, buka secara ergonomis. Infus set, ini Pak, ini acting set, partu set. Handuk, bokong, buka, sarung, pakai sarung tangan lagi. Terus tolong kepala, bahu, badan yang sedikit pintar Bu. Ya Bu. Ya Bu, pinter Bu. Ini kena kehalang plasenta. Ya Bu, pinter Bu, ngeden Bu. Ya, sedikit lagi Bu. Biarin aja, kita nggak usah ngapa-ngapain, nggak usah pegang-pegang vulvanya ibu, pede-pede lagi, nggak usah ya Bu, pinter Bu. Kalau hisnya bagus dia gini, kadang pada primigravida udah kayak gini nih, ketika dia nggak ada his, masuk lagi. Tuh, ya, namanya Bu Bidan itu penuh kesabaran. Kalau dua ini bisa 2 jam, kadang bisa 2 jam juga, kadang 1 jam. Ya Bu, pinter Bu. Ya Bu, ada merangsang lagi Bu. Ya pinter Bu. Ketika kepala terlihat 5-6 cm di depan vulva, kita lakukan stenang. Stenang melindungi perineum dan kepala bayi, jangan sampai robek ke bawah. Dan stenang bagian atasnya melindungi subocciput, puncak kepala biar tidak menjungkit. Ya Bu, pinter Bu, ngeden Bu. Nah, minta tolong, ada yang dorongin. Ya pinter Bu, tolong kepala, bahu, badan. Ya Bu, pinter Bu. Ya sedikit lagi Bu. Ya, pinter Bu. Terus Bu. Ya sedikit lagi. Terus Bu. Pinter. Bagus Bu. Batuk Bu, batuk. Ya, ketika kepala lahir, usap ya, sambil usap atau pakai kasar bisa. Usap, cek lilitan tali pusat, pastikan tidak ada lilitan tali pusat. Tunggu putaran paksi luar. Putaran paksi luar kita pegang secara biparietal, jadi dia miring sendiri kepalanya, nggak dimiringin sama kita. Biparietal itu di tulang parietalis, tempat kalian pegang poyo, simpen poyo ya, biparietal. Curam ke bawah sampai bahu atas lahir, curam ke atas sampai bahu bawah lahir, pindah pegang daerah leher dan bahu. Terus lakukan sangga susur, lahirkan badan dan bayi. Ya. Terus lakukan penilaian selintas pada bayi baru lahir. Pertama,
pastikan menangis kuat, kulit kemerahan, sama tonus otot aktif. Nah ini sambil apa namanya? Mengeringkan sambil rangsangan taktil. Ada hitungannya: 1 bagian muka, 2 bagian dada, 3 bagian perut, kaki, terus bagian punggung, ya, bagian punggung sama kaki, rangsangan taktil. Terus diganti ininya di tempat baju kotor, ininya kurap dulu, ibunya suruh pegangin. Handuknya harusnya ada 2 handuknya. Nah sambil dikasih itu dulu sementara. Kasih topi ya, belum dikasih baju tapi kasih topi dulu. Nah ini sudah sampai sini untuk kala 2 sampai lahirnya bayi, penilaian awal bayi baru lahir. Kala 2 itu. Nah, terus kita ke kala 3. Kala 3 yaitu dari mulai bayi lahir sampai ini sebelum tadi ya cek adanya janin kedua pakai kain kala 3. Cek apakah ada janin kedua atau tidak. Tidak ada, ibu izin saya suntik ya bu. Suntik oksitosin ya, di sepertiga paha luar, boleh kanan atau kiri. Bu suntik ya bu. Suntik. Terus baru ini belum ya, baru dipegangin aja. Baru kita jepit-jepit potong ya. Tadi belum lihat daripada tahu. Cuma pastikan tidak kedinginan ya. Nah, untuk ini klem yang pertama, pasang klem, ini klem 2 atau 3 cm di pangkal pusat ya, klem pertama jepit, ini aja dijepit aja ya. Terus klem kedua jaraknya 2 cm dari klem pertama, pencet lagi. Sudah, lalu 2 sampai 3 cm. Ini 2 cm di klem pertama. Lindungi perut bayi ya dari klem. Jadi kita tetap tangannya di bawah. Jangan, pastikan ini ujung klemnya nusuk-nusuk perut bayi. Lalu kita potong tali pusat. Lindungi perut bayi ya. Potong. Nah ininya udah terpotong. Ininya masih kremnya. Nah, fungsinya tali pusat ini boleh pakai umbilical clamp. Kalau umbilical clamp lebih praktis ya, tapi ini pakai ini nggak apa-apa. Pakai tali. Ini ada tekniknya nih, ibu-ibu lab yang pintar nyusun tadi. Di bawah klem, ikat 1 kali. Diikat ya, ikat mati ya, ikat simpul mati. Gini, sampai gini. Terus pindahin lagi ke sebelah sini. Balik sebelah sininya. Simpul mati. Sampai benar-benar kenceng ya. Soalnya kalau nggak kenceng nanti darahnya keluar. Balikin lagi. itu karunya orok lah. Eta orok lah. Kalau pakai umbilical clamp lebih simpel.
sampai gini. Setelah sudah diikat, ini klemnya bisa diikat. Ini kalau ini kepanjangan boleh digunting lagi ya. Tali pusatnya kepanjangan. Oke, terus baru posisikan bayinya IMD. Tadi udah dicepit-cepit potong. IMD ini belum pakaiin baju. Dia skin to skin ke ibunya. Kain KA3 tetap di sini. Topinya, pakaiin topi ya. Lakukan IMD. Tadi sudah oksitosin sudah masuk. Cek janin kedua juga sudah. Ini baru KA3 lakukan. Manajemen Apnikala 3 PTT masase. Pindahkan klem 10 sampai 20 cm di depan vulva. Ini biasanya keluar darah jadi simpan di bengkok. Nah, ini pegangnya begini PTT. Ya, 2 jari. Ya, ininya dorsokranial, tangan kirinya mendorong. Kalau ada his, ya bu, ngeden bu. Tapi ini ngedennya nggak sekuat mengeluarkan bayi ya. Kalau ada his, kita tegangkan jangan ditarik, hanya tegangkan aja. Kalau tidak ada his, istirahat. Kalau ada his lagi, ceritanya ini udah ketika keluar bagian besar ya, 5-6 cm ya, atau 10 cm. Kita pegang plasentanya, diputar-putar ke arah jarum jam. Pastikan selaputnya tidak ada yang tertinggal. Gunakan klem untuk mengeluarkan selaput, soalnya kalau diserput aja biasanya nanti ada yang tertinggal, ada yang sobek. Jadi biasanya pakai klem gini. Biasanya itu aslinya panjang banget ininya, rambutnya. Oke, sudah keluarkan, simpan di tempat plasenta. Lakukan masase berapa lama? 15 detik, sebanyak 15 kali. Pastikan tidak ada perdarahan dan pastikan kontraksinya bagus. Nah, setelah tadi PTT plasenta masase, masase, cek apakah ada robekan atau tidak, ada perdarahan atau tidak, pakai kasar. Jadi biasanya persalinan memerlukan banyak kasar ya. Cek bagian bawah, anggap saja ini tidak ada robekan ya. Tidak ada robekan. Cek kasar, bagian atas juga barangkali ada robekan di jalan lahir bagian atas atau bagian dalam ya. Tidak ada. Kita masase uterus, ternyata masasenya bagus, kontraksinya bagus. Lalu kita cek plasenta, pastikan plasentanya lengkap. Kita lihat bagian maternal. Bagian maternal kita sambung-sambungkan kotiledonnya, pastikan tidak ada yang tertinggal, tidak ada yang terlepas. Pakai kasus juga membersihkannya biasanya. Kotiledonnya. Ini ya. Terus cek bagian fetal maternalnya, pembuluh darahnya biasanya ada berapa? 3. Terdiri dari vena ada berapa? 2. Oke, terus panjangnya kurang lebih 50 cm. Terus pastikan selaputnya diginiin, nggak ada yang sobek. Ya. Kalau ada yang sobek biasanya perdarahan, walaupun sedikit. Sudah cek kita plasentanya. Terus apa lagi? Pendarahan segera periksa. Iya, tadi perdarahan sudah cek, robekannya, kontraksinya bagus. Pasca tindakan Iya, pasca evaluasi seperti di belakang partograf. Tensi, nadi, respirasi, suhu tiap 15 menit pada jam pertama dan tiap 30 menit pada jam kedua. Apa saja yang
evaluasi, MU, DMU, DTV, perdarahan, vesika urinaria atau kandung kemih, terus perdarahan yang keluar, darah yang keluar. Terus sambil tadi diobservasi, sambil masih IMD ya, masih 1 jam, kita bersih. Jadi alat-alat ini dicelup semua, direndam di larutan enzimatik. Ya, ini dibuang ke sampah, direndam di larutan enzimatik. Berikan nyaman ibu, beres-beres, kain kotor, mesepnya kita bersihkan. Ibunya ini ya, biasanya paha-pahanya pada bekas tuban, bekas darah. Terus kita boleh kasih underpad. Ya ibunya, kalau misalkan ibunya, tapi biasanya jarang sih yang langsung pakai pembalut ya. Biasanya kita observasi dulu selama 2 jam tadi, belum boleh pakai pembalut dulu. Masih observasi. Ganti kain sinjangnya, boleh ganti baju ibunya. Nyaman ibu, bersih. Nah itu masuk ke kala 4. Yang tadi evaluasi, ya kala 4. Observasi, bersih, aman, pantau, ya, bersih, aman. Ini terus sambil IMD masih 1 jam, kita cuci alat. Nyaman ibunya pakaiin baju boleh, tapi biasanya 2 jam pertama belum boleh pakai pembalut ya. Setelah 2 jam baru boleh pembalut. Di underpad aja dulu, tapi kalau nggak ada underpad ya udah pakai pembalut. Ibunya ganti bajunya. Terus ibunya boleh miring kiri, boleh setengah duduk, posisinya nyaman ibu. Kita cuci tangan, tadi lakukan evaluasi, baru udah 1 jam. Sudah 1 jam, IMD-nya kita evaluasi. Sudah nemuin belum nih Dek? Makanannya sudah, kita ambil ya. Kita ambil, sudah 1 jam. Kita bawa ke meja resusitasi. salep mata. Jadi merem dulu. Sudah. Terus Vitamin K. vitamin K ya. Jadi paha mana? Kanan. Kiri Kak. Kiri. IM. Kiri. Dede disuntik dulu ya. Di paha sepertiga paha bagian kiri. Terus setelah Kak, hepatitis setelah berapa lama? 1 jam. Sebelah Kanan. IM. enak ya pakai ini langsung dipencet. Ini udah dipencet. Dede disuntik lagi, ya Allah kasihan ya, baru lahir udah disuntikin. Suntik paha bagian kanan. Sudah. Terus baru antropometri. Iya. Ya. Antropometri apa aja? Ada TB, Lingkar kepala. Ini TB. Panjang dada. 31 lingkar dada. Tiga puluh empat. Nah, terus panjang badan boleh sesuai. Boleh nggak ditidurin aja? Oh, enggak masa berdiri.
Pada lompat. Gini ya cara pakainya, kayak dipentokin, ininya digeser. Ini 42 prematur ini. 42. Ya, ini yang belum tahu cara badan bayi. Sebenarnya nggak boleh dingin, boleh. Ini sebelumnya ini ditimbang dulu kainnya. 1 ons, anggap 1 ons ya, 1 ons. Kainnya 1 ons. 3,1 dikurangi kain 1 ons. 3 kilo ya. Baru kita pakaikan baju. Tapi yang bajunya itu udah disiapkan ya. Nanti kalau aos C kalian ada yang kalah satunya dicocok, nanti kalau dua ini juga di ini enggak ya, satu-satu sih, tapi kalah 1 stase 1, kalah 2 stase 2. Kalah 3. Kalau kalah 3 baru kalah 2 sama kalah 3. Enggak. Masih beda ya. Karena kan waktunya cuma 10 menit. Kalah 4. Kemarin kalian belum klinik asap ya, belum ya? Belum. Desember Ibu. Biasanya ketika klinik asap atau di rumah sakit ruang peri, ruang bersalin, kalian jadi ahli membedong bayi. Paling hobi membedong bayi. Terus pakaiin. Nah yang tadi tali pusatnya jangan ikut di ini ya, tali pusatnya diikat di luar, di bawah popoknya, di bawah tali pusat. Biasanya ini kalian demo cuma berapa menit, aslinya observasi bisa sampai 2 jam nih. Kalau 3, kalau 4 kalau 2, kalau 3 aja bisa hampir 2 jam. Salah satunya bisa 5 jam. Salah 2-nya 2 jam. Ih, mana? Bu, ini disusuin Bu, coba Bu. Disusuin ya Bu. Kita ajarkan ibunya untuk menyusui. Nah, sambil tadi udah 1 jam, kita observasi lagi tiap 30 menit. Jam kedua yaitu observasi apa aja? TFU, TTV dulu. Tensi, nadi, suhu, terus TFU cek kontraksinya, pastikan keras. TFU-nya biasanya kalau habis lahiran keempat 3 jari di bawah pusat, biasanya kita masase. Ajarkan ke keluarganya ibu, tangannya mana Bu? Bu digigit ya? Bahasa Sundanya. Diputer-puter di bagian perutnya. Ibu masih sakit ya Bu perutnya? Ini nggak apa-apa. Ini lagi proses rahimnya lagi mengecil kembali. Kalau yang keras seperti ini ibunya masih mules, ini berarti bagus Ibu. Ini berarti untuk mencegah perdarahan. Diunyit-unyit terus ya. Di masase, diputar-putar terus. Kalau keras begini pastikan perutnya harus keras. Berarti
kontraksinya bagus, jangan sampai lembek. Kalau mau lembek nanti perdarahan. Terus habis TFU kontraksi, terus apa lagi? Kontraksi pandang. Pastikan kandung kemihnya lalu kita antar ke ibunya ke kamar mandi, dipegangin, ditungguin, jangan suruh ke kamar mandi sendiri ya, takut pingsan ya. Syukur-syukur WC-nya WC duduk, kalau WC jongkok nggak apa-apa, tapi saya anjurkan bidannya ketika 2 jam pertama temenin, karena tidak jarang ibu bersalin, apalagi kalian di rumah sakit nanti kerja, ibunya suruh ke kamar mandi sendiri nggak keluar-keluar, pingsan di dalam ya. Jadi temenin ketika 2 jam pertama, ibu ke kamar mandi kalau pengen pipis aja, nggak apa-apa, jangan ditahan.